Shalom saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan malam hari ini kita bisa kembali untuk bersekutu bersama-sama di hari Rabu pertama di bulan Juni. Tidak terasa kita sudah memasuki pertengahan tahun. Biarlah Tuhan yang akan terus memimpin kita di dalam menjalani tahun yang masih mengalami masa-masa pandemi ini. Dan kita boleh tetap setia untuk terus beribadah bersama-sama meskipun secara online. Mari saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian, jangan lelah. Biarlah ketika kita melayani Tuhan, kita akan tetap setia melayani dan kita tetap setia mengikut Tuhan. Meskipun ada banyak tantangan dan rintangan di dalam mengikut Tuhan, biarlah kita tidak mundur di dalam mengikuti Dia. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan satu pujian. Tiada lebih indah ku melayani Yesus. Walaupun berat dan susah jalannya, takkan aku undur sebelum berakhir hidupku.
Tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan susah jalannya, takkan aku undur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku, telah ku lepaskan. Terkasih dalamku, telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Itu lebih manis dari semua. Sekali lagi kita katakan, lebih, tiada lebih indah ku melayani Yesus, walaupun berat dan susah jalannya, akan aku undur sebelum berakhir hidupku, karena ku tahu apa arti hidupku. Terindah dalamku, terindah dalamku, telah ku lepaskan. Terkasih dalamku, telah ku tinggalkan. Asal hati Yesus merasa senang selalu, karena ku tahu apa arti hidupku. Ku melayani Yesus, ku melayani Yesus. Itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus. Itu lebih manis dari semua. Ku melayani Yesus, ku melayani waktu dan tempat saya silakan. Yesus, itu lebih indah dari semua. Ku melayani Yesus, itu lebih manis dari semua. Shalom, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersehati, berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk waktu ini, di mana di dalam setiap pergumulan kehidupan kami diingatkan untuk datang di hadirat-Mu yang kudus. Kami mau melibatkan Engkau di dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Dan tolonglah kami untuk kami tetap melakukan dengan setia kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan waktu pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57 sampai dengan ayatnya yang ke-58.
Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Seorang ibu rumah tangga bernama Christina Kustini, di dalam kesaksiannya di acara Solusi TV, ia menyampaikan bahwa ia dan keluarganya menjalani kehidupan yang tidak mudah karena untuk kebutuhan hidup ia harus membantu untuk mencuci pakaian orang lain dan tidak hanya pada satu tempat atau satu keluarga saja, tetapi ia membantu untuk beberapa keluarga. Ia mencuci pakaian mereka. Suaminya sangat hobi sekali bermain judi. Sehingga uang tabungan dari Ibu Christina ini pun yang ditaruhnya di lemari yang ada di calengan yang berbentuk ayam terbuat dari tanah liat itu pun diambilnya. Oleh karena itu betapa sangat sedih hatinya karena kehidupan ekonomi yang bisa dikatakan sangat sulit. Tetapi juga ada pergumulan di dalam kehidupannya. Suaminya hobi bermain judi. Akhirnya pada suatu ketika suaminya itu dipenjara karena ketahuan berjudi oleh pihak berwajib. Saat itulah kondisi Ibu Christina juga mengalami kondisi yang tidak mudah juga. Akhirnya dia berjualan makanan. Beberapa jenis makanan yang digoreng diedarkannya dari rumah ke rumah ditawarkannya. Sementara itu anaknya butuh biaya sekolah tetapi belum mencukupi. Tetangga pun juga ada yang menggosipkan dirinya karena suaminya dipenjara dan keluarga ini kesulitan dalam ekonomi. Suaminya bebas dari penjara. Wah, dia senang sekali. Suaminya berkumpul kembali bersama dengan keluarga. Tetapi suaminya tetap pada hobi yang sama, yaitu ia bermain judi kembali. Sehingga pada saat itu di suatu waktu suaminya bersama dengan teman-temannya bermain judi, Ibu Christina ini sangat marah. Wah, dia marah. Dia akhirnya membubarkan permainan judi itu. Tetapi pada suatu ketika di dalam hari-hari yang dilalui, akhirnya suaminya itu bertobat. Ini pun karena kemurahan Tuhan. Ibu Christina tidak lupa untuk berdoa bagi suaminya. Agar suaminya ini mengenal Tuhan lebih dalam. Bertobat dari hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan termasuk di dalam berjudi. Dan puji Tuhan, Tuhan mendengar doanya. Suaminya bertobat, lalu keluarga itu mulai bersehati. Mereka bekerja sama dan akhirnya kehidupan terus berjalan. Dan sampai pada Ibu Christina menyaksikan kesaksiannya, ia mengatakan bahwa saat ini ia diberkati oleh Tuhan bukan hanya dengan kesehatan keluarga yang boleh bersehati, tetapi juga Tuhan memberkati 9 kamar yang ada yang dijadikan tempat kos. Dan itu merupakan juga pendapatan untuk mereka di dalam memenuhi kebutuhan sehari lepas sehari. Dari kisah Ibu Christina ini mengingatkan bahwa mengikut Tuhan bukan berarti tanpa pergumulan. Ia memiliki daya juang yang teguh di dalam mengikut Tuhan, tetap setia meskipun pergumulannya tidak mudah. Secara ekonomi, pergumulan menghadapi suami, anak yang akan melanjutkan studi dan tidak ada biaya
belum mencukupi biayanya menghadapi tetangga yang juga ada menggosipkan tentang dirinya. Dia begitu menghadapi pergumulan yang tidak mudah. Tetapi dia tetap setia teguh mengikut Tuhan. Jerih payah yang dilakukannya tidak menjadi sia-sia. Karena kenapa? Karena Ibu Christina tahu dia harus bersandar dan mengandalkan Tuhan. Tetapi di sisi lain, kita juga melihat orang-orang yang tidak jarang di dalam mengikut Tuhan mengalami situasi yang berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Ibu Christina. Mungkin ada orang-orang di sisi lain yang ketika mengalami di dalam pergumulan pekerjaan, usaha, rumah tangga, studi, pelayanan yang sudah dilakukan dengan jerih payah, dengan susah payah, ya, sudah merasa melakukan yang terbaik, namun seolah-olah semua menjadi sia-sia karena sebuah pergumulan, karena sebuah hambatan. Bahkan mungkin ada putus asa di dalamnya. Kalau sudah putus asa, biasanya akan menimbulkan stres, depresi, dan hal yang lainnya. Tetapi juga bisa menimbulkan di dalam putus asa itu lelah, lesu. Karena apa yang dikerjakan, yang dia rasakan sudah maksimal, yang terbaik. Tetapi ketika ada hambatan, ada pergumulan, dan terlihat tidak berkembang di dalam sesuatu yang dikerjakan, tidak menghasilkan, tidak sesuai dengan tujuan. Ada orang-orang yang akhirnya merasa ini semua sia-sia. Sia-sia apa yang dilakukan. Kepada jemaat di Korintus, Paulus menuliskan surat dalam kondisi mereka yang sedang merasa seolah-olah pelayanan yang mereka lakukan di dalam memberitakan kabar baik tentang kerajaan sorga membuat jerih payah mereka menjadi percuma. Menjadi sia-sia. Karena pada saat itu tidak sedikit orang yang mempertanyakan tentang kebangkitan orang setelah kematian. Ada tantangan di dalam melayani Tuhan. Ada sebuah hal yang terjadi di tengah-tengah memberitakan tentang kerajaan sorga. Yang dilakukan dengan semaksimal mungkin. Bahkan ada jerih payah yang sudah dilakukan. Tetapi ada pergumulan yang dihadapi, yaitu tidak sedikit orang yang mempertanyakan ya tentang kebangkitan orang setelah kematian. Tentunya menghadapi tantangan ini tidaklah mudah. Ada rasa lelah, ada rasa tertekan. Dan mungkin pada satu tahap merasa sia-sia apa yang dilakukan. Pada saat ini kita akan merenungkan dari pesan Paulus agar dapat merefleksikan setiap hal yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan ini. Baik dalam pelayanan, pekerjaan, usaha kita, studi, dan lain sebagainya. Apakah sebenarnya kita sudah mengerjakan dengan berjerih payah atau susah payah itu? Karena sesungguhnya waktu kita berjerih payah, ada 3 hal yang juga harus diikut sertakan di dalamnya. Yang pertama, kita akan melihat, yaitu di dalam ayatnya yang ke-58. Dikatakan, berdirilah teguh. Teguh. Di dalam pengertian bagian ini adalah bagaimana seseorang seharusnya memiliki juga posisi yang benar di dalam melakukan sesuatu. Itu lebih kepada bagaimana sebenarnya dia melakukan dengan kesetiaan. Ketika ada hal yang dikerjakan dengan semaksimal mungkin, dengan berjerih payah, tetapi apakah kesetiaan itu pun tetap teguh dipegang? Atau hanya karena ada hambatan, hanya karena ada pergumulan, dan kita akhirnya merasa, udahlah, angkat
angkat tangan begitu ya, nyerah begitu. Tetapi kesetiaan itu sesungguhnya akan membuktikan bagaimanakah di dalam kita melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan, kita melakukannya dengan sepenuh hati meskipun itu tidak mudah. Meskipun ada cucuran air mata, meskipun ada hal-hal di dalam diri ini yang terkadang tidak bisa kita terima, meskipun ada hal-hal yang kita dapatkan itu tidak sesuai dengan tujuan yang ingin kita capai. Tetapi kita percaya bahwa ketika kita mau setia melakukannya itu, kita maka akan tetap di dalam posisi yang benar, tetap teguh. Yang kedua adalah jangan goyah. Jangan goyah di dalam pengertian bagian ini, bagaimana sebenarnya itu tidak bergeser. Ada fokus di dalam kita melakukannya. Karena terkadang kita adalah orang-orang yang merasa sudah maksimal, sudah memberikan yang terbaik. Tetapi apakah benar-benar kita sudah melakukannya dengan fokus? Dengan pemikiran, waktu, hal-hal yang bisa kita kerahkan untuk bisa mendukung di dalam pekerjaan atau hal-hal yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Atau malah kita menjadi orang-orang yang sebenarnya kita hanya ingin tujuan kita tercapai, ada hasil, tetapi sebenarnya kita belum fokus di dalam melakukan setiap hal itu. Yang ketiga selanjutnya adalah giatlah. Dikatakan di dalam ayat ke-58, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giatlah di dalam hal ini memiliki pengertian berlimpah dalam kualitas dan kuantitas yang menghasilkan semangat. Di mana di dalam hal ini kita juga membutuhkan di dalam mengerjakan sesuatu, yaitu semangat untuk bisa mengerjakannya. Percuma kalau orang lain mengatakan, yuk semangat, semangat. Kita berterima kasih itu sebagai bentuk dukungan untuk kita. Tetapi hal itu kembali kepada diri kita. Apakah ketika kita melakukan segala sesuatu itu ada semangat di dalam diri kita? Atau sebenarnya kita sedang berjalan di tempat dan kita tidak ada lagi daya untuk bersemangat. Tetapi kita mau hasil yang terbaik. Oleh karena itu ketika berbicara tentang teguh, jangan goyah, giat, ini menjadi satu paket ketika seseorang berjerih payah dengan susah payah melakukan setiap hal yang Tuhan percayakan. Di dalam hal apapun yang kita lakukan, karena itu merupakan pelayanan di hadapan Tuhan. Jerih payah tidak akan menjadi sia-sia ketika ada persekutuan dengan Tuhan. Jerih payah kita tidak akan menjadi hal yang percuma ketika ada persekutuan dengan Tuhan. Apa maksudnya di dalam bagian ini? Ini ingin menjelaskan kepada setiap kita betapa setiap hal yang Tuhan percayakan untuk kita kerjakan, ketika kita berjerih payah di dalamnya, ada hati yang benar-benar setia di dalam keteguhan, ada fokus ketika kita tidak goyah, ada semangat ketika kita bergiat, tetapi itu semua merupakan hal yang sebenarnya kita juga harus ingat. Kita bawa di dalam doa dan melibatkan Tuhan di dalam relasi intim kita bersama dengan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan setiap hal yang Tuhan percayakan, sehingga kita mau bersekutu dengan Tuhan. Supaya apapun yang kita kerjakan, kita serahkan kepada Tuhan. Apa yang menjadi hasilnya pun kita serahkan kepada Tuhan. Kita berserah karena sudah Tuhan pakai diri ini, maka kita juga
tidak mau menjadi orang yang sombong. Tetapi kita ingat bahwa kita punya Tuhan dan semua yang kita kerjakan Tuhan mempercayakannya. Maka libatkanlah Dia di dalam persekutuan kita dengan Tuhan. Disitulah apapun yang menjadi tujuan untuk menyenangkan Tuhan. Hal-hal yang kita kerjakan dengan menyenangkan hati Tuhan. Dan kita melibatkan Tuhan di dalamnya. Ada bagian Tuhan di mana Tuhan akan bekerja dengan caranya. Ada bagian kita, ingatlah. Dan itu harus kita kerjakan pun dengan semaksimal mungkin. Jadi apa yang kita lakukan di dalam setiap hal yang Tuhan percayakan ini? Ingatlah pada tujuan. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-14 dikatakan, di dalam Filipi 3 ayat yang ke-14 maksud saya, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di dalam setiap hal yang kita lakukan, kita kerjakan, kita tahu ada satu tujuan. Di mana ini bukanlah diri ini yang harus dimuliakan. Di mana ini bukanlah merupakan sebuah kesenangan secara pribadi yang harus kita raih supaya nama kita dikenal. Supaya kita memperoleh ketenaran dan lain sebagainya. Tetapi ada sebuah tujuan yaitu untuk memperoleh hadiah. Panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini merupakan sebuah tujuan. Apapun yang kita kerjakan, kita punya tujuan, yaitu kita sedang melakukannya dengan tujuan untuk panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Sehingga ada Dia yang akan menilai setiap apa yang kita lakukan. Ada Tuhan yang akan melihat dengan setiap hal yang kita kerjakan. Dia akan memperhitungkan semua jerih payah kita. Jadi jangan takut. Jangan merasa ini semua sia-sia. Karena ada Tuhan yang memperhitungkannya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat berita di televisi. Di pedalaman Sulawesi ada seorang guru muda, seorang laki-laki guru itu. Dia mendatangi murid demi murid, khususnya untuk kelas 5 dan kelas 6. Karena dia tahu dalam masa pandemi ini ketika belajar melalui online, ada murid-muridnya yang tidak punya handphone. Maka dia berjalan dari satu rumah murid ke rumah murid yang lain sesuai jadwal yang sudah dia buat. Waktu diwawancara oleh seorang reporter, dikatakan, apa sih yang Bapak lakukan? Dia bilang, ya kasihan anak-anak, kan ada yang punya handphone, ada yang tidak. Saya khusus mendatangi mereka yang tidak punya handphone, supaya mereka tidak terhambat di dalam belajar. Lalu di berita itu dikatakan gajinya tidak seberapa. Tetapi dia mau jalan di jalanan yang ada batu-batunya. Di jalanan yang terdapat juga tanah yang berbecek-becek itu. Ada panas terik matahari. Gaji tidak seberapa tetapi dia melakukan itu semua. Dia bukan hanya sekedar tahu ini tanggung jawab dia, tetapi dia juga memikirkan, memperhatikan murid-muridnya. Kalau secara manusia kita lihat, itu guru ngapain ya? Masih muda melakukan hal itu. Bukankah kesempatan lain lebih banyak untuk dikerjakan? Mendatangkan kekayaan bagi dirinya, mendatangkan ya kenyamanan bagi dirinya. Tetapi itu tidak dia lakukan. Dia tahu bahwa ketika dia melakukan hal-hal semuanya itu, dia pun sedang melakukan hal yang terbaik untuk murid-muridnya dan ada hati yang terpanggil untuk bisa melakukan itu dengan setia. Oleh karena itu,
Apa yang menjadi hambatan kita? Apa yang menjadi pergumulan kita? Janganlah berhenti ketika ada pergumulan dan hambatan itu di hadapan kita. Kita mau menyerahkan segala pergumulan, segala hambatan itu hanya kepada Tuhan. Biar hati kita pun tenang di hadapan Tuhan. Supaya kita tetap bisa teguh, tidak goyah, dan tetap giat melayani Tuhan. Maupun melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan dengan apapun bentuknya. Kita tahu bahwa kita penuh dengan kelemahan. Kita bukan manusia yang tidak punya perasaan. Tetapi kita manusia yang Tuhan anugerahkan dengan emosi. Ada hal-hal yang bisa kita rasakan juga dengan setiap pergumulan yang ada di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Tetapi bukan berarti kita mau mundur ketika ada hambatan dan pergumulan. Tuhan menolong kita semua untuk tetap memiliki hati yang percaya bahwa Tuhan memperhitungkan semua jerih payah kita. Karena yang kita lakukan semua itu tidak sia-sia di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Kau tahu hati kami, apa yang sedang kami gumulkan di dalam hidup kami. Mungkin ada pergumulan secara ekonomi, usaha, pekerjaan, studi kami, rumah tangga kami, pelayanan kami, atau apapun itu bentuknya. Tuhan, kami tahu bahwa ketika kami menghadapi semuanya itu, hanya dengan mau bersekutu dengan Tuhan, maka tidak ada yang sia-sia di dalam kami mengerjakan segala sesuatunya. Karena kami tahu Tuhan memperhitungkan semuanya. Tuhan, kami adalah Tuhan yang adil. Engkau adalah hakim yang adil. Terima kasih. Kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Amin. Jemaat sekalian, di dalam hidup kita selalu menghadapi tantangan dan pergumulan. Tapi firman Tuhan menyatakan demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita mampir ke hadapan Tuhan. Kita mau menaikkan doa-doa kita. Namun sebelumnya kita nyanyikan pujian, mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Oh
Ibu Saudara sekalian, setiap kita diciptakan memiliki tujuan untuk melakukan pekerjaan yang baik yang telah disediakan Allah sebelumnya. Kita berdoa supaya kita tetap berjuang, kita tetap bekerja keras dan tidak menyerah di dalam segala hal yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Entah itu pelayanan, pekerjaan, studi, tanggung jawab di rumah dan lain sebagainya. Dan dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk firman yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Kami diingatkan ya Tuhan untuk kami tidak menyerah, untuk kami terus berjuang dan memberikan apa yang terbaik di dalam segala hal yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Entah itu di dalam pelayanan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, studi, atau semua hal yang Tuhan sudah percayakan. Karena kami percaya bahwa ketika kami bergantung kepada Tuhan, ketika kami tetap melakukan bagian kami dengan maksimal, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memberkati. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa pandemik ini dalam kita melakukan pelayanan atau mungkin pekerjaan, mungkin bukan hal yang mudah ya, ada tantangan-tantangan, kita harus beradaptasi dengan kondisi. Begitu pula di dalam pelayanan yang dilewati oleh setiap komisi-komisi di gereja ini. Tapi kita bersyukur kalau Tuhan sudah menyertai setiap pelayanan yang dilakukan di dalam setiap komisi-komisi. Ya, yang dilakukan melalui Zoom atau yang lainnya sehingga pelayanan itu tetap bisa dilakukan. Kita berdoa, bersyukur untuk setiap pengurus-pengurus yang telah melayani pada saat mereka masa pandemik, masa yang sulit. Begitu pula untuk calon-calon pengurus baru yang telah diajukan oleh setiap komisi. Kita berdoa kiranya Tuhan yang boleh menolong mereka untuk melakukan tongkat estafet pelayanan ini. Mari kita bersama-sama dukung mereka dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan dengan kondisi yang tidak di dalam pikiran kami, kondisi pandemik ini ya Tuhan. Di dalam setiap komisi-komisi mungkin juga mengalami gejolak atau pergumulan masing-masing di dalam pelayanan mereka. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati setiap pengurus-pengurus ya Tuhan, yang Tuhan sudah berikan hikmat sehingga mereka dapat bersatu, mereka dapat bersama-sama melayani Tuhan di dalam setiap komisi. Kami bersyukur untuk kerja keras dan juga setiap usaha-usaha yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami saat ini juga berdoa supaya Tuhan yang terus pakai mereka dimanapun berada. Kami juga berdoa untuk calon-calon pengurus baru yang mungkin sudah didoakan, digumulkan, dan kiranya Engkau boleh menolong ya Bapa untuk setiap pengurus-pengurus baru di dalam setiap komisi nantinya. Mereka boleh dapat beradaptasi dengan anggota-anggota yang lain, mereka dapat bekerja sama untuk bersatu, untuk bersama menyelesaikan setiap pelayanan yang Tuhan percayakan. Kiranya Tuhan juga menolong setiap pembina, setiap hamba Tuhan, setiap majelis yang berkontribusi untuk bekerja sama membimbing Tuhan. Tuhan yang terus tolong. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan ini adalah pelayanan-Mu. Kiranya kami juga bertanggung jawab untuk setiap pelayanan yang Tuhan sudah berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita saat ini juga terus berdoa untuk diri kita sendiri supaya kita tetap menjaga prokes ya, tetap menjaga diri kita, menjaga kesehatan kita. Karena mungkin di antara kita ada yang tetap harus bekerja dengan berinteraksi dengan orang-orang entah di toko atau di kantor gitu ya. Ada juga yang WFH tapi juga tetap harus ke kantor mungkin seminggu 2 atau beberapa kali seminggu. Kiranya kita tetap terus menjaga kesehatan kita karena pada saat ini penyebaran virus corona juga semakin masif, ada yang tidak terdeteksi dapat dari mana gitu ya. Dan tidak sedikit juga kita tahu ada orang-orang yang tertular begitu. Nah kita berdoa untuk hal ini, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh betapa kami tidak berdaya ya Tuhan di dalam kondisi pandemik ini. Ada varian-varian yang baru dan ketika kami melihat berita mungkin ada sebagian di antara kami mungkin merasa cuek atau ya sudahlah. Atau di antara kami ada yang mungkin
merasa capek atau mungkin merasa khawatir bagaimana selanjutnya. Atau kami khawatir dengan usaha pekerjaan kami. Tapi biarlah Tuhan kami tetap tidak lupa untuk menjaga kesehatan kami, menjaga prokes, menjaga segala sesuatu yang Tuhan percayakan ya Tuhan. Supaya kami tetap bertanggung jawab atas diri kami dan atas kesehatan orang lain juga. Bila kami juga terus diingatkan dan terus berdoa kepada Tuhan untuk setiap kondisi, untuk setiap keadaan-keadaan sulit yang kami alami ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini mungkin terinfeksi ya Tuhan. Mungkin ada orang-orang yang kami kenal. Tuhan yang memberikan kekuatan kepadanya ya Tuhan. Supaya terus berjuang untuk bisa melawan sakit penyakit yang dialami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap daripada mungkin tenaga medis ya Tuhan, Engkau yang terus menolong mereka untuk juga diberikan hikmat dan kekuatan dan Tuhan juga jagai keluarga mereka. Dan bila setiap kami, setiap jemaat juga tetap menjaga kesehatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita adalah manusia yang lemah sebetulnya dan kita terus membutuhkan anugerah Allah untuk menjalani kehidupan ini. Pada saat kita menantikan jawaban dari Tuhan, ada waktu Tuhan yang perlu kita tunggu ya. Tapi kita percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan menolong kita. Mari bersama-sama kita nyanyikan In His Time. In His time, in His time, He makes all things beautiful. In His time, Lord, please show me every day as You're teaching me Your way. That You do just what You say in Your time, in Your time, in Your time. You make all things beautiful in Your time. Lord, my life to You I bring. May song I have to sing be to You all fleeting in Your time. Mari kita terus berdoa untuk proses vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun yang dilakukan oleh gereja kita. Kita berdoa supaya vaksin AstraZeneca juga boleh dapat berfungsi dengan baik dan tidak menimbulkan efek-efek yang mungkin ditakutkan. Dan biarlah setiap tenaga medis atau setiap orang-orang yang berkaitan mereka boleh melakukan dengan penuh tanggung jawab. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau negara kami ya Tuhan terus bekerja keras untuk melakukan vaksinasi ya Tuhan. Berbagai jenis vaksin yang dipakai ya Tuhan, kami berdoa supaya Engkau yang boleh menolong supaya setiap proses yang dilakukan boleh berjalan dengan baik. Berkati setiap dokter atau suster tenaga medis yang bekerja di dalamnya, baik di dalam pemerintah maupun dalam gereja-gereja khususnya GKY. Bila Engkau yang boleh menolong mereka ya Tuhan supaya boleh dapat melakukan tanggung jawabnya dengan baik. Dan setiap jemaat atau aktivis Tuhan yang divaksin Tuhan yang boleh menolong supaya tidak terjadi efek-efek yang tidak diharapkan. Dan biarlah Tuhan memberikan kesehatan, biarlah melalui vaksinasi ini bisa meningkatkan kekebalan tubuh ya Tuhan, sehingga di dalam kondisi pandemik yang sulit ini kami boleh tetap sehat dan boleh melakukan aktivitas kami masing-masing. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita juga berdoa, bersyukur untuk anak-anak yang libur sekolah ya. Mungkin mereka mengalami hal yang sulit selama belajar online, mereka tidak bisa bermain dengan teman-teman mereka tidak bisa
mungkin berlari-lari di sekolah dan sebagainya, melakukan aktivitas mereka, dan untuk beberapa waktu ini mereka akan mengadakan liburan, dan biarlah itu menjadi liburan yang menyenangkan, sekalipun mungkin di antara mereka juga tidak berani untuk keluar, maksudnya keluar kota atau kemana gitu ya. Kita berdoa supaya mereka punya kegiatan-kegiatan apa yang bisa dilakukan di rumah supaya tidak bosan, dan mereka bisa merefresh ya diri mereka supaya mereka juga boleh siap untuk memulai ajaran baru di selanjutnya. Mari kita berdoa untuk anak-anak kita. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau anak-anak boleh liburan sekolah supaya Tuhan boleh menolong mereka supaya liburan ini boleh menjadi liburan yang menyenangkan. Karena kami tahu ya Tuhan, selama pandemik mereka mungkin capek dan lelah untuk belajar secara online, menyiapkan segala tugas-tugas yang ada. Tetapi biarlah liburan ini boleh menjadi liburan yang menyenangkan bagi mereka. Berkati orang tua, biarlah orang tua juga boleh berinisiatif menyiapkan mungkin hal-hal yang bisa dilakukan bagi anak-anak mereka, supaya anak-anak mereka boleh merefresh kembali pikiran mereka dan juga hati mereka, supaya mereka nantinya boleh siap untuk memasuki ajaran baru. Tuhan yang boleh menyertai, memberkati setiap orang tua dan setiap anak-anak ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita juga akan mendoakan pergumulan pribadi kita. Mungkin di antara kita saat ini sangat bergumul untuk masalah-masalah yang dialami. Mungkin ada di antara kita yang saat ini tidak bisa bercerita, bahkan mungkin ke pasangan atau ke orang-orang yang terdekat. Dan kiranya kita tetap terus berharap kepada Tuhan. Mari kita menyerahkan doa-doa pribadi kita. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau Tuhan menjawab setiap doa kami, dan biarlah kami boleh diberikan kesabaran untuk boleh menantikan jawaban dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan bersyukur kepada Allah Bapa kita, Allah yang telah menyertai kita, Allah yang telah menolong kita. Kita naikkan pujian Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima. Bersyukur kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Tuhan sudah menyertai di dalam pekerjaan kami, di dalam pelayanan kami, di dalam keluarga kami. Meskipun kami tahu ya Tuhan bahwa setiap kami tidak imun dari setiap pergumulan dan kesulitan, tapi kami percaya dan bersyukur memiliki Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk kami tetap setia kepada Tuhan, bahkan dalam kondisi-kondisi kami yang sulit. Dan kami terus menyerahkan untuk setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, ibadah doa kita sudah selesai. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian saat teduh. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.